Hai semua, perkenalkan nama saya Aprilia Cintia Burnadabdab. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah kurikulum. Sejarah kurikulum adalah catatan tentang perkembangan dan perubahan kurikulum pendidikan dari waktu ke waktu. Ini mencakup perubahan dalam tujuan, isi, metode, dan evaluasi pendidikan sebagai respon terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sejarah kurikulum di Indonesia dimulai pada tahun 1947 dengan kurikulum pertanian disebut dengan rencana pembelajaran pada tahun 1947. Kurikulum ini mengadopsi sistem pendidikan Belanda, Jepang, namun lebih menekankan pada pembentukan karakter, kesadaran bernegara, mengadopsi sistem pendidikan Belanda, Jepang, namun lebih menekankan pada pembentukan karakter, kesadaran bernegara dan nasionalisme berdasarkan Pancasila, bukan pada pendidikan akademik atau pikiran. Bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga sekarang? Nah, yang pertama pada tahun 1947 kurikulum pertama yaitu pasca kemerdekaan menekankan pembentukan karakter, kesadaran bernegara dan nasionalisme dengan Pancasila sebagai dasar pendidikan, pikiran belum jadi fokus utamanya. Yang kedua, pada tahun 1952 penyempurnaan kurikulum 1947 dengan perincian mata pelajaran guru, khususnya mata pelajaran memulai bentuk sistem pendidikan nasional yang lebih terstruktur. Yang ketiga, pada tahun 1964 memperkenalkan program Pancawardhana, fokus pada pengembangan moral, kecerdasan, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, pada tahun 1968 kurikulum Orde Baru menekankan pembentukan manusia Pancasila sejati dengan nilai moral, jasmani, dan kecerdasan. Yang kelima, pada tahun 1957 dan tahun 1984 penyempurnaan berkelanjutan menyesuaikan dengan dinamika pembangunan nasional dan kebutuhan pendidikan. Yang keenam, pada tahun 1994 menekankan pada konstruksi sosial dan subjek akademis berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketujuh, pada tahun 2004 yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, fokus pada pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Yang kedelapan, pada tahun 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengelola kurikulum. Yang kesembilan, pada tahun 2013 yaitu atau disebut dengan kurikulum 2013 integrasi nilai Pancasila atau kompetensi dan pendekatan desaintifik menggabungkan model humanistik, rekonstruksi sosial, dan subjek akademis. Yang ke-10 pada tahun 2020 yaitu yang kita gunakan sekarang tentang kurikulum merdeka. Kurikulum tersebut yang memberikan kebebasan lebih luas kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan, mengintegrasikan model humanistik, subjektif, akademis, dan teknologis. Nah, transformasi kurikulum ini menunjukkan dinamika yang berjalan terus menyesuaikan dengan kondisi sosial, teknologi, dan pembangunan di Indonesia dari awal pembentukan karakter dan nasionalisme awal hingga pengembangan kompetensi dan kebebasan inovasi pada pendidikan di era modern. Secara singkat,
Kurikulum di Indonesia berkembang dari orientasi pembentukan watak dan nasionalisme pada tahun 1947 sampai 1960-an, menunjukkan peningkatan mutu akademis dan kompetensi. Nah, sedangkan pada tahun 1970-an sampai tahun 2000-an hingga kini mengedepankan fleksibilitas dan adaptasi teknologi serta kebutuhan peserta didik di era global. Dan di sini saya dapat menyimpulkan tentang sejarah kurikulum, yaitu berkembangan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947 hingga sekarang mencerminkan dinamika pendidikan yang terus menyesuaikan dengan perubahan sosial, politik, dan kebutuhan zaman. Awal kurikulum menekankan pada pembentukan karakter nasionalisme dan kesadaran bernegara berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, kurikulum berkembang dengan memasukkan aspek moral, kecerdasan, keterampilan, dan jasmani pada tahun 1964 serta pendekatan terpadu dan fleksibel pada tahun 1968 dan seterusnya. Pada era modern, kurikulum lebih fokus pada pengembangan kompetensi, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah atau KBK. Kurikulum 2004 KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka terbaru menekankan pembelajaran berbasis proyek dan penguatan profil belajar Pancasila dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Secara keseluruhan, kurikulum di Indonesia berkembang dari orientasi pembentukan watak nasionalisme menuju pendidikan yang berorientasi pada kompetensi, karakter, adaptasi terhadap tantangan global serta kebutuhan peserta didik pada masanya. Demikianlah penjelasan yang saya berikan tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Terima kasih.